Sore semuanya. Tuhan, dalam saat ini kita kembali berkumpul dalam pada PSI tempat kita berikan. Kita percaya semua ini karena kemurahan yang dari Tuhan, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam suatu apapun. Terima kasih atas kepercayaan kami percaya kami dalam melayani saat sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu dan pertolonganmu bagi kami semuanya Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau selalu Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau selalu melindungi kami Tuhan, berkati kami semua. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan datang dalam ibadah HPS ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan. Bapa, sebelum kami Tuhan mulai ibadah ini Tuhan, lebih dulu Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Ampuni setiap perbuatan, tingkah laku, tutur kata, sikap, pikiran kami yang tidak berkenan kepada-Mu Bapa. Sepanjang hari ini, baik disengaja maupun tidak disengaja ya Bapa, memang belas kasih-Mu Tuhan. Kau jamah setiap hati kami, Kau ampuni kami Tuhan, basuh kami dan kuasa darah-Mu Yesus. Dan Kau layakkan kami di hadapan-Mu. Dan Kau Tuhan, hadir saat ini Tuhan, menjamah, mengurapi, menguasai setiap kami semua Tuhan yang hadir Bapa. Khususnya hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu nanti Bapa. Sehingga apa-apa yang Tuhan yang Kau kerjakan kami lakukan saat siang hari ini Tuhan, boleh berkenan kepada-Mu Bapa. Dan ibadah ini Tuhan, boleh menjadikan ibadah yang hidup, kudus dan berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Tuhan berkati saudara kami yang masih dalam perjalanan, Kau pimpin mereka hingga sampai di tempat ini dalam keadaan selamat tanpa permasalahan apapun. Juga yang mengikuti cara online Tuhan, Kau juga merawat mereka, menyertai yang berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga kami telah berdoa dan kami akan melayani ibadah ini. Haleluya. Amin.
harus sempurna sampai selamanya. Satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Bisa kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah apapun, keadaan sulit apapun, Tuhan selalu ada dan selalu hadir menyertai kita semua. Tuhan begitu kasih dan begitu membuat menetapkan langkah. Tuhan ada dalam
firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Eli. Mampu kami kembalikan pada Bapak. Bapak kami yang mulia, dan kami akan siap dibenarkan dengan firman Bapa yang tersampaikan dari hamba di tempat ini. Urapan kuasa Roh Kudus yang memberkati hamba Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Dan nanti Bapa apabila kami akan melanjutkan dengan sesi Tuhan, sharing apapun yang firman Tuhan, kami mohon pimpinanmu yang Roh Kudus. Bila semua yang kami kerjakan dan kami lakukan, apa yang kami pertanyakan semuanya bukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati juga hamba yang telah melayani Engkau Bapa, bagi dan keluarganya. Berkati anak menantu cucunya. Terima kasih Bapa, Engkau pakai beliau lebih terang lagi dalam melayani Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai surga kami. Kami perlaskan Tuhan kami. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bersama mengikuti Bible Study, pendalaman Alkitab. Oh baik Pak. Ya, Alkitab di tempat ini. Mulai pertama kami ucapkan terima kasih pada Bunda Tarikan untuk kesediaannya membuka rumah untuk kita sekalian bersama-sama bisa berbagi firman Tuhan, saling sharing firman Tuhan. Dan nanti setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian atau sharing dari Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk apabila ada hal yang ingin ditanyakan, monggo. Mari sama-sama kita membuka kembali dalam 1 Petrus pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar tentang panggilan penggembalaan atau menggembalakan yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, bahwa panggilan ini secara struktural, secara jabatan mungkin tidak semua menjadi gembala, tetapi dalam panggilan sebagai kehidupan kita masing-masing orang percaya, panggilan penggembalaan ini adalah panggilan untuk kita semua, baik kita yang sebagai orang tua, kita sebagai mungkin di tempat pekerjaan, kita mungkin di tempat manapun Tuhan menempatkan, ada satu panggilan penggembalaan untuk kita semua. Dan firman Tuhan katakan, janganlah ketika kita memimpin atau
menggembalakan atau memberi teladan sebagai orang tua atau sebagai pemimpin, dikatakan janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan di waktu yang lalu kita belajar bagaimana dalam kehidupan kita ada berkat-berkat penggembalaan, bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, Sang Gembala Agung, kita mendapat berkat penggembalaan seperti juga yang ada di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Ia menuntun aku kepada rumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu berkat-berkat penggembalaan. Maka kita dikatakan mari kita semua ada dalam satu pemeliharaan naungan Gembala Agung, yang dikatakan apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tidak dapat layu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mahkota kemuliaan dari Sang Gembala Agung. Dan kita juga belajar kemarin ketika kita memiliki kerendahan hati, maka mahkota itu bukanlah sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang membuat kita menjadi sombong, tetapi justru dalam Wahyu ketika ada tua-tua mereka mendapat mahkota, mereka justru melemparkan mahkota itu di hadapan Tuhan. Dalam arti mereka tidak kemudian merasa layak, tidak merasa hebat, tetapi mereka menyerahkan semua kemuliaan itu hanya kepada Tuhan saja. Dan saat ini kita belajar Bapak Ibu di ayat yang kelima, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini Bapak Ibu yang dikatakan firman Tuhan. Demikian adalah kamu orang-orang yang, kalau terjemahan lain katakan lebih muda. Tundukkan dirimu kepada pemimpin-pemimpinmu atau orang-orang yang lebih tua. Kalau dalam konteks ini yaitu para penatua. Rasul Petrus katakan para penatua di antara kamu. Dan dikatakan, ya semua kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang kita dapatkan di sini dikatakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Berkat apa yang kita dapatkan Bapak Ibu dalam ketundukan kita? Firman Tuhan katakan, itulah belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Maka kalau saya katakan seperti yang lalu, tiap firman Tuhan Bapak Ibu kalau kita jalankan itu ada berkatnya. Tiap firman Tuhan kalau kita jalankan itu ada berkatnya. Misalnya kita tunduk kepada orang yang lebih tua, itu ada berkatnya. Berkatnya apa? Belas kasihan Tuhan. Ya. Kita melakukan firman Tuhan, A ada berkatnya, B ada berkatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya sangat rugi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita mungkin kadang berpikir saya sudah ikut Tuhan, cukuplah selamat gitu ya. Oleh anugerah Tuhan saya selamat. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa dalam kita menjalani hidup ini ada berbagai macam tantangan, ya ada berbagai macam godaan, ada berbagai macam mungkin hal yang sebenarnya sudah diatur oleh firman Tuhan. Dan kita sebenarnya kalau ingin mendapatkan berkat Bapak Ibu, itu kita melihat pada firman Tuhan. Ya, maka kita sebagai orang Pentakosta pun Bapak Ibu,
Kalau kita bandingkan dari zaman dulu, misalnya di awal-awal gereja, jemaat mula-mula, kemudian ada juga perpisahan ya antara yang barat dengan yang timur. Yang barat itu menjadi Katolik, Roma Katolik, yang timur menjadi gereja Ortodoks, kemudian pisah lagi dari yang Katolik menjadi Protestan, kemudian pecah lagi, ada gerakan Baptis, kemudian pecah lagi gerakan Kekudusan, gerakan Kesucian, sampai kemudian ada pewahyuan yang baru, ada orang-orang mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, akhirnya menjadi gerakan Pentakosta, akhirnya kemudian pecah lagi, ada lagi gerakan karismatik sampai sekarang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya katakan bahwa semua itu tidak lepas dari satu campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita kemudian tidak saling membanggakan, tidak saling kemudian merendahkan satu dengan yang lain, tetapi kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Misalnya kalau kita sebagai gerakan Pentakosta yang mengutamakan karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara-saudara kita yang lain tidak terlalu menekankan, ya, tekan tentang karunia Roh Kudus, tentang bahasa roh, tentang buah-buah roh, tetapi saya katakan semua itu ada berkatnya, Bapak Ibu. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan secara lengkap, secara komprehensif. Dan nanti suatu saat firman Tuhan katakan semua itu akan disatukan menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dalam kehidupan kita pun, kalau kita kembali kepada firman Tuhan tadi, ada berkat dalam ketundukan, penundukan diri kepada orang-orang yang lebih tua. Kalau dalam konteks ini kepada penatua, kalau kita mungkin sebagai anak kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua, dan lain sebagainya, ada berkatnya, Bapak Ibu. Seringkali kita mungkin bisa beda paham ya Bapak Ibu, mungkin anak zaman sekarang ya, sebutannya Gen Z ya, orang tuanya kalau zaman saya, kelahiran saya ya, generasi milenial ya, belum lagi kalau ke atas lagi generasi boomers ya, belum lagi ke atas lagi Bapak Ibu sekalian, semuanya punya konsep yang berbeda-beda ya. Seringkali kalau disatukan dalam satu pemahaman susah ya Bapak Ibu sekalian. Seringkali kalau pakai bahasanya kadang tidak nyambung dan lain sebagainya, sehingga bisa terjadi selisih paham, salah paham ya, dan lain sebagainya. Zaman dulu orang sangat saklek ya, tidak boleh pakai HP misalnya. Kemudian tibalah musim Covid, anak sekolah harus pakai HP ya, mengumpulkan tugas harus pakai HP, kerjakan tugas harus pakai HP. Kalau kita pakai prinsip zaman dulu tidak boleh pakai HP, maka anak kita bisa tidak lulus ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, maka semua itu berubah. Maka saya katakan seperti di waktu yang lalu, barang-barang di dunia ini semua sifatnya sebenarnya netral, tidak membawa kita lebih dekat pada Tuhan, tidak membawa kita lebih jauh pada Tuhan, tergantung pada pemakaiannya Bapak Ibu, niatnya kita untuk apa. Nah, maka kita pun dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memposisikan diri. Firman Tuhan dengan jelas katakan kalau kita dalam posisi yang lebih muda ya, Bapak Ibu di sini banyak yang lebih tua dari saya gitu kan ya. Kalau kita dalam posisi yang lebih muda, penundukan diri ada berkatnya ya. Kita pun dalam organisasi misalnya Bapak Ibu, saya ada pimpinannya, bisa terjadi beda pendapat, bisa terjadi beda, saya punya prinsip seperti ini, pendapat seperti ini, tetapi kemudian saya berada dalam satu kepemimpinan. Disitulah kemudian ada dimana kadang dilema, tapi saya
berpikir lagi kemudian bahwa dalam hidup ini kalau kita dalam posisi yang lebih muda, ada satu penundukan diri, itu yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud, kita melihat Bapak Ibu, dalam berbagai macam hal dia lebih dari Saul, tetapi dia tahu posisi. Bagaimana dia tahu Saul ini orang yang diurapi Tuhan, dia lebih tua dan lain sebagainya. Maka kemudian Daud tidak menjamak orang yang dikatakan diurapi Tuhan. Tetapi siapa yang lebih dari Saul Bapak Ibu? Itulah Tuhan sendiri. Ya, maka ketika kita melihat dalam firman Tuhan, siapa yang kemudian menjatuhkan penghukuman ibaratnya, yaitu ya Tuhan sendiri Bapak Ibu. Tapi bukan Daud. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan sampai cucu Saul pun diperhatikan oleh Daud, yaitu namanya Mephiboset. Walaupun dia timpang, walaupun dia tidak sempurna, cacat, tapi disuruh dicari mana cucu Saul yang masih hidup. Kalau zaman dulu raja-raja, kita melihat kalau ada raja sebelumnya punya keturunan, punya cucu, harus dibunuh semua biar tidak balas dendam. Tapi Daud justru cari mana. Akhirnya Mephiboset ditemukan dalam keadaan cacat, tapi diterima, dijadikan bahkan seperti keluarga sendiri, satu meja hidangan dengan anak-anak raja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah maka kita melihat berkatnya Daud ini sangat banyak dalam kehidupannya. Sederhana Bapak Ibu, bahwa tunduk itu tidak mudah, apalagi kalau berbeda generasi dan lain sebagainya, berbeda paham. Tapi satu hal, tunduk itu ada berkatnya. Nah Bapak Ibu, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selanjutnya dikatakan, kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, artinya kepada orang yang lebih tua pun dikatakan, tunduklah seorang terhadap yang lain. Firman Tuhan katakan apa? Dasarnya apa? Petrus katakan, Allah orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Satu hal yang menarik Bapak Ibu dalam ayat tadi, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dalam terjemahan lain, dalam bahasa lain dikatakan, dan kamu semua kenakanlah rendah hati. Kenakanlah rendah hati seorang terhadap yang lain. Seperti baju Bapak Ibu, kenakanlah, pakailah kerendahan hati. Di dalam ayat lain juga pernah dikatakan, kenakanlah belas kasihan. Artinya seperti baju Bapak Ibu, kerendahan hati itu seperti baju. Bahkan dikatakan juga, ikatkanlah kerendahan hati dalam kehidupan kita sekalian. Kita kalau pakai baju Bapak Ibu, kalau kendor, ya kebesaran dan lain sebagainya, yaitu selain tidak pas, kita bisa masuk angin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau pas, kita ikat dengan baik, misalnya kalau celana diikat dengan sabuk, ya itu bisa pas, bisa kemudian dipakai dengan baik, tas ya. Nah demikian juga dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, pakailah kerendahan hati, kenakanlah kerendahan hati seorang terhadap yang lain ya. Selain tentang mengikat baju Bapak Ibu, ini juga berbicara tentang kehidupan para budak zaman dulu. Para budak, para hamba zaman dulu itu diikat dengan tali, diikat dengan rantai, sehingga dia harus mengikut pada tuannya, mau tidak mau. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, ada satu ikatan ikatan yang disebut ikatan kerendahan hati. Diikat ya Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu dalam pendeta-pendeta, mungkin kalau Bapak Ibu pernah sering melihat pendeta-pendeta di gereja tertentu ya,
Kalau di lehernya itu ada kolar namanya, yang putih itu Bapak Ibu. Pakainya hitam, sininya putih. Itu seperti pengikat Bapak Ibu. Maka dia kalau pelayanan kependetaan selalu diikat. Artinya ini perjanjian dengan Tuhan. Kata-kata yang disampaikan harus firman Tuhan, bahwa dia sudah berjanji di hadapan Tuhan, dan ini merupakan satu perjanjian yang tidak sembarangan. Ketika dia sudah selesai pelayanan, dilepas, lebih santai gitu ya. Nah ini seperti gambaran itu Bapak Ibu, kolar ya, diikat. Kita pun Bapak Ibu, pengikatnya dikatakan pertama adalah kerendahan hati. Ikatlah kerendahan hati itu dalam kehidupan kita, sehingga menjadi tanda Bapak Ibu. Kalau pakai kalung, pakai apa yang diikat di badan itu menjadi penanda. Oh ini saya selalu ingat, harus apa dikatakan, harus memiliki satu kerendahan hati dalam hidup saya. Allah dikatakan menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam firman Tuhan kita melihat Bapak Ibu contoh-contoh banyak sekali. Orang-orang yang mungkin kadang merasa congkak dalam hidupnya. Contohnya misalnya kalau kita lihat tentang Nabal. Ya, Nabal. Kita melihat bersama-sama Bapak Ibu saudara sekalian tentang Nabal ini dalam perjanjian lama, dalam kisah Daud di 1 Samuel pasal 25. 1 Samuel pasal 25 ayat yang ketiga dan seterusnya. 1 Samuel pasal 25 ayat 3 dan seterusnya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Ayat 32. Ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja.
Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ya, sampai di situ kita melihat Bapak Ibu contoh Nabal. Seringkali dalam firman Tuhan kita bisa belajar dari kisah-kisah. Misalnya kisah Nabal ini. Daud dan orang-orangnya sedang dalam pelarian mereka. Sampailah di satu tempat di mana di sana ada tuan yang namanya Nabal habis mengadakan pengguntingan bulu domba, pesta dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kemudian Daud katakan, berikan kalau ada kepada kami sedikit lah, orang-orang saya sedang kelaparan, kehausan dan lain sebagainya. Tetapi Nabal ini berkata, siapakah Daud itu? Ya, tidak kenal saya. Zaman sekarang banyak orang yang lari dari tuannya. Nah, seperti itu. Nah, ketika mendengar itu Daud sebenarnya sudah lumayan emosi, dia mau memusnahkan Nabal dan orang-orangnya. Gampang untuk Daud waktu itu karena mereka para prajurit, Bapak Ibu. Tapi ada satu orang lagi namanya Abigail. Abigail ini istri Nabal, dia bijaksana. Dia bisa membaca situasi, Bapak Ibu. Dia bisa membaca situasi, oh ini Daud bahaya, marah. Tapi Nabal juga suaminya ini orang yang tidak bisa diomongi. Akhirnya dia langsung datang kepada Daud, dia memberikan berbagai macam yang dibutuhkan Daud, makanan, minuman, bahkan untuk ternaknya dan lain sebagainya. Jadi kita melihat Bapak Ibu, apa yang dikatakan Daud, terpujilah Allah karena dikatakan dia menghindarkan aku dari hutang darah. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi Daud ini dikatakan dia melihat Tuhan menghindarkan dia dari membunuh yang tidak perlu, dari melakukan hal yang tidak perlu. Lewat apa? Lewat kebijaksanaan Abigail, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kemudian ketika Nabal tahu apa yang dilakukan Abigail, dia shock, dia kaget, dia tidak terima. Dikatakan firman Tuhan, terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga mati. Artinya seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, sebenarnya itu langsung berurusan dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa Tuhan yang memukul mati Nabal dalam kecongkakannya, bukan Daud, tapi malah Tuhan langsung, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan kita pun kita mengambil pelajaran. Bisa dari Nabal, bisa dari Abigail, bisa dari Daud. Dari Nabal kita belajar jangan congkak, jangan sombong, karena mungkin kita memiliki yang tidak dimiliki orang lain. Ya. Dari Abigail kita belajar kalau ada orang lagi emosi, jangan kita malah ngompor-ngompori, tapi kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Dari siapa lagi? Dari Daud kita belajar, Bapak Ibu, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan dia bersyukur ketika Abigail datang, dia sadar. Dalam arti ketika emosi kan orang seringkali tidak sadar. Ketika Abigail datang, dia sadar Tuhan menghindarkan aku dari melakukan yang tidak perlu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita dalam keadaan emosi bisa juga congkak. Daud ini pun kalau dia membunuh, Bapak Ibu, dia tergolong congkak dengan kekuatannya, tapi dia sadar Tuhan menghindarkan aku dari hutang darah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang kemudian saya katakan bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak. Di hadapan Tuhan itu langsung kita melihat bahwa Tuhan berurusan dengan orang-orang yang congkak, tinggi hati dan lain sebagainya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani siapa tadi? Mengasihani Daud. Dihindarkan dari hutang darah, menumpahkan darah yang tidak perlu. Ya, ada saatnya Daud harus kemudian dia maju berperang melawan Goliat. Goliat kalah,
mati dipenggal. Tapi ada saatnya di mana dia bisa membunuh tapi tidak. Kepada Saul, Daud bisa membunuh tapi dia tidak membunuh. Nabal dia tadinya mau membunuh, tetapi Daud dihindarkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita pun Bapak Ibu, Tuhan bisa menghindarkan kita dari melakukan hal-hal yang merugikan kita, melakukan hal-hal yang tidak perlu Bapak Ibu. Ya misalnya kalau dalam zaman dulu misalnya saya pernah berkendara tidak bawa SIM misalnya Bapak Ibu saudara sekalian, ditangkap polisi ya, kemudian keluar uang ya, sebenarnya kan tidak perlu ya. Kalau kita melihat tidak pakai helm ya, ditangkap polisi, mengeluarkan uang lagi, ditilang, sebenarnya kan kesalahan yang tidak perlu. Nah Tuhan bisa menghindarkan kita dari kerugian-kerugian tersebut Bapak Ibu. Nah ketika kita belajar rendah hati, melakukan aturan yang ada sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Dan disinilah Bapak Ibu sekalian kita belajar bahwa merendahkan hati itu bisa datang dari mana saja ya, dari seorang Abigail yang bijak, seorang wanita yang bijak. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, kita pun belajar dari kisah Naaman ya. Kisah Naaman pun kita belajar untuk rendah hati, tidak congkak meskipun kita punya jabatan. Misalnya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, kamu lihat di sana Naaman meminta pertolongan dari Nabi Elisa. Ayat yang ke-9 kita langsung. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Yes. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ya, sampai di situ kita melihat Bapak Ibu, Naaman seorang yang dikatakan terpandang, seorang panglima raja Aram, dan sangat disayangi oleh tuannya, sebab dia memberi banyak kemenangan kepada tuannya. Dia sakit, Bapak Ibu saudara sekalian, dia sakit kusta. Dan kemudian ada seorang pelayan yang memberi nasihat, "Pergilah kepada Nabi Elisa." Akhirnya pergilah Naaman kepada Nabi Elisa, dan ketika sudah sampai di sana, firman Tuhan katakan, Elisa menyuruh apa Bapak Ibu? Mandilah, pergilah mandi dalam sungai Yordan 7 kali, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya. Tapi kita lihat Naaman di sini gusar, panas hati, marah. Dikatakan disangka Elisa akan datang, menggerak-gerakkan tangannya, ya, merapalkan mungkin mantra-mantra, ya, kemudian menumpangkan tangannya sehingga sembuh kustaku. Bukankah sungai-sungai di Damsik lebih bagus, lebih baik, lebih bersih daripada di Israel? Kemudian ia berpaling dan panas hati. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu, ada pegawai-pegawai yang
memberi nasihat lagi. Tadi ada Abigail, sekarang pegawai-pegawai yang lebih rendah dari Naaman. Dia katakan secara sederhana, dengan akal yang lebih jernih, pikiran yang lebih sehat, dia katakan, Pak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang lebih sukar kepadamu, ya, dalam arti misalnya Elisa menyuruh Naaman, carilah ayam cemani, kembang 7 rupa, dan kemudian ya mandilah dengan itu, apakah engkau akan melakukannya? Apalagi sekarang hanya disuruh mandi 7 kali, nyilam 7 kali. Naaman, puji Tuhannya Bapak Ibu, menerima nasihat itu. Ya. Akhirnya Naaman jadi sembuh, pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, terjemahan lain anak kecil. Ya. Kalau kita lihat seperti bayi ya, misalnya Mesia kulitnya yang misalnya masih bagus ya, beda dengan saya misalnya, dia sudah banyak flek-flek dan lain sebagainya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, sehingga dikatakan akhirnya tahir, sembuh, Bapak Ibu. Dari sini kita belajar apa, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa hati-hati dengan panas hati, ya, diawali dari apa? Kecongkakan, merasa bahwa saya ini panglima loh, saya ini lebih tahu, saya ini lebih hebat loh, masa disuruh seperti itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu kita melihat Naaman bisa sembuh karena dia mendengarkan para pegawainya. Kalau kita di posisi pegawai-pegawai itu, Bapak Ibu jangan ragu untuk memberi nasihat dengan akal sehat. Ya, dengan akal sehat. Kalau kita lihat orang emosi, berikan nasihat dengan akal sehat. Kalau dia terima, tentu akan terjadi satu berkat kesembuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan kita terapkan ini gebiak uyah ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang punya masalah kulit, mandi di mangli 7 kali. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini hanya untuk Naaman, Bapak Ibu saudara sekalian, dan itu sembuh karena perkataan Tuhan. Nah, dia mendapat belas kasihan dari Tuhan karena apa? Dia belajar rendah hati mendengarkan nasihat pegawai-pegawainya. Dari 2 kisah ini kita belajar, Bapak Ibu, kembali Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu kita mari memilih untuk belajar rendah hati dengan mendengarkan juga nasihat-nasihat dari orang-orang lain yang mungkin kita rasa lebih tidak tahu, lebih rendah dari kita, tapi justru itu membawa satu kesehatan, kesembuhan, kemuliaan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan di waktu berikutnya. Kita akan sama-sama masuk dalam sesi sharing, Bapak Ibu. Yang pertama saya serahkan kepada tuan rumah di tempat ini untuk bisa 1 patah 2 patah berdoa. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali HBS di rumah saya dapat dilaksanakan. Tapi sebetulnya juga saya sudah khawatir hujan, ya hujan begitu deras. Ibu penasehat, Bapak Ibu Gembala yang terhormat, dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang di rumah saya. Saya sangat bersyukur bisa rumpel-rumpelan di sini. Biasanya saya sendiri, bisa rumpel-rumpelan di luar perkiraan saya. Ternyata banyak juga yang hadir. Terima kasih, saya bersyukur, Tuhan memberkati. Namun demikian, ibu-ibu semuanya, ada satu peristiwa yang membuat saya tertawa sendiri ya. Nanti jangan ditertawakan, jangan ikut-ikutan tertawa. Kemarin tanggal 8 itu saya sudah bertemu Mbak Yuli. Dalam hati, Mbak Yuli snack ini belakang rumah saya. Dalam hati saya nanti mau pesen gitu. Dalam acara arisan itu sudah bayar-bayar, sudah ngobrol dan bercanda biasa. Ternyata sampai di rumah itu saya belum bilang, belum pesan. Dengan percaya diri saya rasanya ya sudah
ringan gitu loh beban saya sudah pesan. Ternyata saya itu lupa. Ingat itu tadi jam 10. Wah, kemurahnya. Waduh, saya belum pesan gitu kan. Ya, akhirnya saya kupruk gitu. Tahu kupruk? Ya, bahasanya orang Temanggung itu kupruk. Bingung, aduh, gimana gitu. Akhirnya ya cari-cari lah apa. Tadi ada Pak Tarikan malah pulang. Ada Pak Tarikan pulang, tentu saja kesibukannya kan bertambah. Belikan ini, belikan itu gitu kan. Nah, saya sudah melayani lah apa yang dia butuhkan, sudah saya siapkan. Tetapi yang ini nih, nah itu akhirnya, wah ada tahu, ya sudah tahu. Mohon maaf, sambil goreng tahu ngelar kafe. Lupa lagi, kosong. Ya itulah, namanya orang lupa ya lali. Ya, seperti itu. Apakah saya mulai pikun atau saya tidak tahu ini. Saya juga tanya-tanya sendiri, apakah saya ini sudah mulai pikun ya. Tetapi dulu waktu saya masih muda juga saya pernah juga beberapa kali seperti itu, atau memang bagaimana saya sendiri tidak ngerti, ya sudahlah diterima saja. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menyediakan tempat, dan saya untuk hidangan mohon maaf obar-abir, dan saya tidak pesan sama Mbak Yuli. Sebetulnya kalau kemarin saja saya pesan, pasti Mbak Yuli itu akan membuatkan pasti apa yang dipesan orang pasti akan dibuat lebih. Tetapi karena ingatnya tadi jam 10, jadi ya sudah tidak bisa dipaksa lagi kan. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf sekali apabila nanti hidangan tidak berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Ya seperti itulah, sendiri lari sana lari sini. Sebetulnya kalau tidak itu terjadi, tidak lari sana lari sini, saya duduk manis santai saja gitu. Nah, itu kemudian untuk kesaksiannya, bolehlah saya bersaksi sebenarnya. Sebenarnya ya kalau namanya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu setiap hari, masalah itu juga setiap hari. Nah, tetapi apa mau pilih yang mana ini bingung ya, karena banyak yang gede-gede saja. Yang gede-gede saja. Kalau masalah itu saya juga mengalami, masalah sakit penyakit saya juga mengalami, saya sakit juga, pernah juga masuk rumah sakit, pernah juga kaki saya seperti apa itu luar biasa. Waktu lahirnya Mesia itu ya, ada benjolan dulu di belakang sini, di belakang lutut, sehingga kalau untuk jalan itu luar biasa. Kemudian di pergelangan kaki bawah dan jari-jari itu seperti kaku, itu luar biasa juga. Tetapi puji Tuhan, saya tidak ke dokter, saya hanya terapi apa yang saya bisa. Di Tuhan sembuh, dan sekarang saya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Naik turun tangga ini setiap pagi saya kalau tidak keluar alun-alun, saya naik turun tangga ini bisa 10 kali. Wah, di Tuhan masih bisa naik turun tangga. Terus kalau soal ekonomi, aduh luar biasa itu. Saya lebih berat mungkin menurut ukuran saya. Ya, Ibu Bapak juga tahu, Senda lulus, kemudian ke Kediri ada 1 tahun. Setelah itu tiba-tiba si Billy minta nyala. Nah itu tuh bikin gonjang ganjing, gempa bumi, tetapi tidak gempa bumi sampai ada tsunami, tidak, hanya paling ya 2 atau 3 skala Richter lah. Jadi tidak sampai gonjang ganjing ya. Terus belum lagi Billy, ya sambil jalan ngurusi Billy sudah saya nasihati juga, tetapi
feeling maunya tekadnya yang seperti tekad Pak Tarigan, ya memang seperti itulah si Tarigan itu. Jadi ya saya terima saja, saya bersyukur dia mempunyai ide-ide seperti itu, saya bersyukur. Tidak sampai jual ini jual itu ya, jual harga diri saja. Karena kalau tidak jual harga diri ya tidak berani maju. Belum lagi rampung itu tiba-tiba Andi mendapat tugas ke Pekanbaru. Itu bulan Oktober. Bulan Oktober Andi pindah, bulan November mulai kampanye ya, terus bulan Desember saya pensiun. Itu kalau dilihat secara ekonomi ya itu tadi gempa bumi secara ya, tapi paling ya 2-3 skala Richter masih bisa diatasi. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan semuanya dan tidak membuat saya sulit, gantung diri ya, tapi masih bisa belajar meskipun apa ya, pokoknya Tuhan menyediakan semuanya. Itu kalau masalah ekonomi berat kan, berat sekali. Mungkin yang lain kalau mengalami seperti saya ya akan merasakan oh seperti ini ya. Nah yang lebih berat lagi bukan masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi, masalah makan sih saya makan apa aja bisa kok. Yang nggak bisa makan teman ya. Makan saya makan apa aja sederhana. Bahkan kalau daging-daging saya susah makan. Nah, yang paling berat apa? Yang paling berat itu masalah kejiwaan, psikologis. Pensiun itu ternyata luar biasa psikologisnya beratnya. Ya, kalau saya sebelumnya saya melihat tahun 2022, 2023 itu sekolah saya itu gurunya yang pensiun 9 orang, kelasnya 18. Jadi betul-betul kehabisan diri. Yang ada ya guru-guru muda dan wiyata bakti ya. Jadi sekolah saya juga pontang-panting waktu itu. Saya melihat teman saya si A setelah pensiun begini, teman saya si B setelah pensiun begini, bulan Maret pensiun, April masih bisa mengantar saya ke Semarang ngurusi si Andi, kemudian bulan April, Mei dia sudah stres. Jadi dari itu dia pulang ke rumahnya itu lupa rumahnya yang mana. Itu ada lagi yang tidak bisa move on, jadi pengennya ke sekolah terus. Ada lagi yang tidak bisa move on tapi modelnya lain. Dia dulu mengusahakan karpet untuk musola dan karpet itu sudah jelek, kemudian diganti yang baru. Nah yang jelek itu digunakan untuk yang lain, nggak terima. Oh ternyata seperti ini ya, pikir saya seperti itu. Wah, yang itu begini, yang itu begini. Dan saya ini adalah angkatan yang satu angkatan itu saya yang bungsu, saya yang terakhir. Kan sesuatu, yuk. Nah, ini ke Bali saya pengen kemana yang kira-kira tidak mungkin saya lakukan karena saya sudah tidak punya teman banyak. Teman-teman seumuran saya juga sudah nggak punya. Untuk grup-grup WA juga saya lebih cenderung di dalam di rumah sendiri. Semuanya itu memberikan pelajaran buat saya. Waktu akan saya gunakan untuk apa begitu. Puji Tuhan, saya bangun masih tetap jam 3. Terus ya kadang males kadang males kan nanti dulu 5 menit lagi, tetapi bermenit-menit akhirnya kalau saya bablaskan ketiduran lagi pasti mimpi buruk. Jadi saya gunakan itu untuk berdoa. Puji Tuhan, saya juga sudah mulai meningkat, membaca Alkitab itu meningkat.
Kalau tadinya membaca kitab itu lompat-lompat, yang suka saya, yang saya suka yang mana, ya Mazmur selesai tidak selanjutnya tetapi balik kemana gitu. Tetapi sekarang saya buatkan jurnal sehingga saya bisa introspeksi, koreksi. Oh, kemarin saya tidak baca, mana-mana yang bolong saya bisa evaluasi. Di Tuhan itu yang membuat saya menjadi kuat. Ternyata bukan karena saya hebat, saya lebih hebat dari 8 orang teman saya, tidak. Tetapi karena waktu saya dengan Tuhan itu lebih banyak, Tuhan lebih memperhatikan saya dan memberikan kekuatan pada saya. Satu lagi, saya jujur saja ya, saya ikut-ikutan di Facebook. Nah, itu hanya untuk saya mengerjakan atau membiasakan otak saya untuk berpikir, berkreasi supaya saya tidak demensia, supaya saya tidak cepat pikun, supaya saya tidak stres. Saya bisa ketawa-ketawa sendiri di situ. Nah, saya mau masak saya foto dulu gitu loh. Nanti saya ketawa sendiri. Tetapi ketawanya bukan ketawa karena demensia, saya percaya itu. Dan itu juga saya jadwal, bukan seharian saya penuh di situ, tidak. Saya juga ke belakang, di belakang itu rumput banyak yang di sini dicabut, di sana tumbuh, sana cabut, di sini tumbuh. Jadi itu untuk kesibukan saya, menghibur saya. Nah, itu kesaksian saya panjang, mohon maaf terpendam. Ya, 1 tahun. Nah, ternyata seperti ini yang dikatakan pensiun itu luar biasa. Sebetulnya kalau para petani pedagang tidak kenal pensiun, mereka tidak akan mengenal stres seperti saya. Gitu. Demikian, terima kasih. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan, pelajaran buat ibu bapak sekalian yang sendiri di rumah. Ya, kemudian untuk perbandingan juga atau untuk barangkali bisa memberikan jalan keluar. Saya harus bagaimana sih ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini? Saya sendiri terus belajar dan belajar hidup, belajar menghadapi permasalahan, belajar itu semuanya dari firman Tuhan juga. Kalau Daud seperti ini, berarti kalau masalahnya mirip-mirip, mungkin seperti ini. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kekurangan baik menyediakan tempat dan sebagainya. Saya mohon maaf. Juga tutur kata saya yang kurang berkenan. Selamat malam. Demikian. Terima kasih. Amin, terima kasih Bunda kesaksiannya yang memberkati kita sekalian, sebagai yang juga kita yang masih muda mempersiapkan diri ke depannya menghadapi berbagai macam hal, termasuk kesendirian dalam hidup. Ya, kami juga selalu menunggu konten-kontennya Bunda. Saya selalu mengikuti positif. Ya. Demikian, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin menyambung, monggo kami persilahkan. Masih ada waktu. Apakah ada ibu-ibu, bapak-bapak? Mari yang masih memendam. Pak Yes, Oh iya. saya mau tanya yang Nabal itu kalau sekarang berarti stroke ya, dia membantu. Tadi belum mati kan? Setelah 10 hari baru Tuhan membunuh. Berarti itu sebelumnya dia stroke gitu. Bisa jadi. Oh gitu. Kalau bahasa Alkitab henti jantung ya.
Tapi belum mati ya? Belum mati tadi. Berarti belum mati. 10 10 hari kemudian koma. Oh, koma stroke ya. ya mungkin bisa juga karena jantungnya. Nah, itu aja sih. Kalau lihat dari konteksnya juga kan habis pesta-pesta, mungkin habis makan-makan ya mungkin naik bisa. Iya. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Mbak Risa atau Betina? Saksian dong, nggak bisa. Oh Mbak Risa. Ayo Mbak Risa. Mbak Risa kan sudah selesai. Salam semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemarin puji Tuhan kita sudah selesai sudah semuanya berjalan lancar. Doa tante Pak Yes dan semuanya yang percaya. Saya percaya semua selalu mendoakan saya, terutama untuk saya kemarin. Saya itu ya ragu-ragu bisa apa enggak gitu ya. Soalnya kan menurut dokter memang nggak boleh naik turun tangga. Tapi puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, saya itu nggak ada rasa sakit di sana. Apa karena lama nggak pernah jalan-jalan lupa sakitnya. Sebenarnya Rosalia itu naik tangganya banyak, ya Mbak Lis sedih. Tapi saya percaya Tuhan itu tolong saya. Saya itu waktu mau naik karena Tuhan Yesus itu baik sekali ya. Saya percaya di firman Tuhan ada orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan membangkitkan orang mati. Saya percaya Tuhan itu kan merasakan saya berjalan itu sampai di sana. Biasanya saya di rumah itu jalan sedikit aja sakit gitu. Tapi puji Tuhan saya di sana jalannya boleh dibilang semerintil gitu ya, tapi nggak ada rasa sakit sedikit pun sampai pulang gitu. Puji Tuhan, saya selalu tak imani di Mazmur 91 setiap pagi itu saya pasti kalau habis baca yang lain itu saya baca itu sama Mazmur 121 selalu saya ayat emas lah buat saya. Jadi sering sekali ada hal-hal yang mungkin akan terjadi tapi kok Tuhan selalu tolong gitu. Makanya saya percaya kalau kita menghidupkan firman itu pasti ditolong Tuhan. Semuanya itu kemarin kayak wisuda juga mendadak. Mbak ingin tahu ya Mbak, tanggal 5 Risa bilang, Ma, ini ada pengumuman saya harus wisuda. Oh, kamu tuh bilangnya masih 2 bulan lagi, kita belum ada persiapan apa-apa gitu. Ini bilang, iya Mas, sedia harus diusahakan, kita harus kapelan gitu. Nah ini saya cuma beberapa hari itu Mbak ingin tahu ya Mbak itu. Aduh saya udah ini harus tanggal 5 itu HBS, tanggal 6 saya ke tempat si Amelia. Saya mohon tolong, tapi sebelum saya bilang, jangan Tuhan Yesus tolong sama si Amelia. Gitu bisa. Karena si Amelia itu jahitannya lebih banyak sekali. Saya minta tolong si ini tanggal sekian bisa nggak ya gitu. Terus terang saya belum beli bahan ini, bisa nggak? Kalau nggak bisa saya nggak beli. Oh ya Bu, saya usahakan bisa tanggal 21 ambil itu. Udah beres yang saya Marisa. Lagi si Johan badannya gede ukurannya cuma badan saya juga nggak ada. Aduh Bu, Mas Johan sekarang gimana? Udah gede sekali, ya udah ngukur baju yang ada semua ditambahin berapa senti, gede sekali. Saya bilang ini, Pak ini saya beli bahan sekian, pokoknya 5 meter buat berdua sama papai, sisa papai kasih ke si Johan gitu. Kalau nggak cukup ya tenda lah Pak ya. Oh ya nanti tak usahakan aku pasti bisa itu. Puji Tuhan semuanya dilancarkan. Saya bilang masih hotel, juga cari hotel. Semua itu serba mendadak. Soalnya perkiraan tanggal bulan November itu kok dia bilang, Ma, ini harus jam 4 harus
kasih keputusan dan kalau enggak ya bilang sebentar mama doa dari itu Mbak Iin ada Mbak Supri itu yang Mbak tahu udah maju nggak apa-apa pasti ada jalan Tuhan tapi kamu maksudnya apa adanya saya bilang gitu oh Oma nggak apa-apa semuanya anugerah Tuhan kemurahan Tuhan kalau Tuhan kesehatan saya dimudahkan semuanya walaupun kemarin habis pulang tetap kita ngedrop semua ini ke dokter saya yang puji Tuhan enggak lah rasain saja puji Tuhan semuanya sudah beres ya bersyukur ada hal lagi juga cuma Tuhan sama tangan Tuhan semuanya banyak hal-hal yang tidak mungkin lagi bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin lagi itu semuanya yang penting kita pasrah sepenuhnya sama Tuhan kita selain sepenuhnya ibarat kata pasrah bungkuan semuanya dimudahkan terima kasih sekian Tuhan terima kasih Mbak Ris doanya selain Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan buat Tina dan keluarga, juga Lisa dan sudah wisuda. Kami ucapkan selamat dan akan kerja ya di Jakarta, Tuhan yang menolong semuanya. Dan demikian Bapak Ibu untuk sore ini kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Maaf, minta doanya buat Ener karena Ener ngedrop. Oh iya, kita doakan untuk Ener, cucu dari Bapak Pendeta Manurung di Semarang, kondisi yang drop lagi, Tuhan tolong. juga mohon doa buat Mbak Nana yang opnam di RSI karena asam lambung. Mbak Nana istri Kak Edi ya. Terus sesuatu saya yang lagi sakit dan sakit kita doakan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Kita juga berdoa untuk bisa mengawali pekerjaan dan Tuhan yang mendahului semuanya, melancarkan semuanya. Dan siap apapun yang kita gerakan untuk didoakan, nanti doa syafaat dibawakan oleh Bu Lilis. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah yang menjadi penolong hidup kami. Engkaulah penolong perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Engkau memberikan kami kesempatan yang indah bertemu bersama dalam ibadah HBS. Dalam sharing perenungan penjabaran firman-Mu, menikmati roti hidup-Mu Tuhan. Karena kami menyadari kami hidup bukan dari roti makanan secara jasmani, tetapi setiap kami boleh hidup oleh karena setiap firman yang keluar dari hamba-Mu Tuhan, perkataan firman-Mu yang keluar dari hamba-Mu. Bapa, terima kasih firman Tuhan pada sore hari ini boleh kami nikmati dengan luar biasa. Dan kami bersyukur Bapa, kalau kami masih boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Apapun yang sudah kami lewati, hal-hal sukar, sulit, bahkan mungkin saat ini kami masih mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Tetapi firman-Mu begitu dahsyat, yang selalu menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami akan seluruh perjalanan hidup kami. Firman-Mu yang menuntun kami dalam segala kebenaran Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberi kami kemenangan. Firman-Mu yang menuntun kami untuk kami senantiasa boleh mengambil segala keputusan hidup kami. Terima kasih Engkau memberikan kami contoh seperti Daud, ada Nabal, Abigail, oh Tuhan Naaman dan serta pegawainya, Nabi-Mu Elisa. Tuhan, firman pada sore ini kami boleh belajar dari segala hikmah dari Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi sebagai pendengar-pendengar saja, seperti hamba-Mu yang sudah katakan, kami tidak rugi bila kami menjalankan firman-Mu. Ada berkat-berkat yang Kau sediakan bagi setiap kami yang dengan penuh kerendahan hati untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tapi kami menyadari Tuhan, kami masih banyak kekurangan dan kelemahan kami. Masih ada hal-hal yang sering mengganggu kami, jatuh bangun kami menjalani firman-Mu. Tapi kami bersyukur punya Allah yang begitu penuh kasih, yang selalu mengangkat
sehingga kami tidak tergeletak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam kehidupan kami, perjalanan iman kami kepadamu, kami selalu senantiasa boleh menghasilkan buah-buah roh yang manis yang Kau boleh nikmati dari hidup kami. Dan biarlah Engkau kikis, Kau angkat segala kesombongan apapun dalam diri kami. Tuhan, Engkau yang tahu, ada hal-hal mungkin yang tidak berkenan di dalam diri kami. Tapi pada sore hari ini Roh Kudus mari Engkau cabut Tuhan. Kesombongan rohani, kesombongan jasmani, kesombongan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tinggi hati, congkak, merasa diri paling hebat benar. Tuhan, angkat Tuhan. Kami hanya mau ada roh kerendahan hati kepada firman-Mu, tunduk akan otoritas-Mu Tuhan. Kami seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, kami semua, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami punya Allah yang begitu baik, yang mengajarkan kami rendah hati, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Engkau sudah mendengar setiap cerita, setiap sharing, setiap kesaksian-kesaksian Tuhan yang boleh kami juga bersama-sama nikmati. Baik dari kesaksian Ibu Tarigan yang senantiasa boleh Tuhan tolong. Dan kiranya Tuhan, Kau semakin tolong dari Ibu Tarigan Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam masa-masa pensiun yang sudah pensiun ini Bapak. Merasa kesepian, tetapi Tuhan, ada roh-Mu Tuhan yang berikan dia kekuatan Tuhan. Memberkati Bapak Tarigan, memberkati putra-putranya, Ibu Bapak Tarigan di tempat ini yang ada di luar kota. Tuhan, Engkau sertai dan Engkau semakin berkati keluarga di tempat ini. Khususnya mereka Tuhan pada sore ini memberikan buka tempat pintu buat kami untuk beribadah. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Baik berkat-berkat secara jasmani, teristimewa secara rohani. Roh-Mu yang menghibur Ibu Tarigan khususnya. Dan memberikan senantiasa sukacita Tuhan. Bahwa Allah selalu bersama-sama dengan Ibu Tarigan. Dimanapun di saat Ibu Tarigan berada. Terima kasih Ibu Tarigan tidak sendiri. Ada Tuhan. Ada malaikat-malaikat-Mu yang selalu menjaga dan ada di tempat ini. Juga kesaksian dari Ibu Tina Tuhan. Saudara hamba juga Tuhan. Saudara kekasih hamba. Tuhan berkati selalu. Baik suami anak-anaknya. Khususnya adik kami Risa yang sudah selesai wisuda. Tuhan dan saat mempersiapkan diri bekerja. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan beban masalah keluarga saudari kami ini Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau lihat hatinya Tuhan, betapa dia berserah kepadamu, percaya penuh kepadamu. Mari Tuhan, Engkau yang akan senantiasa terus memberkati, menyertai dari keluarga Ibu Tina Tuhan, saudari kami. Terima kasih Tuhan selalu campur tangan dalam segala biaya-biaya untuk menghidupi, menyekolahkan, berikan pendidikan bagi putra maupun putrinya. Kau berkati Tuhan dalam rumah tangganya Bapa, berkati suami yang bekerja. Terima kasih Tuhan, dan pada sore hari ini juga kami juga doakan Bapak Gembala kami yang bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Penasehat. Tuhan, khusus Bapak Gembala yang selalu Tuhan memberikan kami makan secara rohani. Tuhan, semakin Kau limpahkan berkat-Mu Tuhan, hikmat, marifat, pengetahuan, akal budi, rahasia-rahasia segala kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia. Tetapi kira Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan melawat Bapak Gembala kami, mengurapi senantiasa, memenuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Bapak lewat Bapak Gembala kami akan terus mendewasakan kami gereja, khususnya gereja Pantekosta Gunung Hermon. Seluruh jemaat-Mu didewasakan Tuhan. Dan dalam penggembalaan Bapak Gembala kami diberikan senantiasa kesabaran Tuhan. Dalam menghadapi kami juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang dari berbagai macam karakter, pikiran, dan cara berbahasa tubuh, bahasa bicara Tuhan, dengan latar belakang yang berbeda. Tuhan, berikanlah hikmat dalam Bapak Gembala kami memutuskan segala sesuatu apapun yang terjadi dalam masalah jemaat-Mu di tempat penggembalaan Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak Ibu Gembala juga beri kesehatan sebagai pendukung, penopang, pendoa bagi Bapak Gembala kami dalam pelayanannya, baik dalam penggembalaan di tempat kami Tuhan GPGH maupun dalam organisasi, maupun dimanapun Tuhan dipakai dalam Tuhan Yesus berkarya, dalam musik Tuhan mengajarkan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami dengan kesehatan, kekuatan, dengan panjang umur, dengan berkat yang berlimpah, segala kebutuhan dalam rumah tangga Bapak Gembala kami, baik besar maupun kecil, Engkau cukupkan Tuhan berlimpah-limpah. Ibu Penasehat juga diberikan kesehatan, panjang umur Tuhan, dan sebagai
dan penasehat Tuhan di gereja GPGH Tuhan. Kau yang berikan hikmat senantiasa dan akal budi dalam setiap mendoakan kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan Tuhan Yesus bagi pelayanan di gereja kami, baik ibadah umum, baik kaum remaja, pemuda-pemudi, baik sekolah minggu, baik Tuhan Yesus ibadah Sabtu Tuhan, ibadah doa puasa, ibadah perenungan, oh Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti di hari Rabu. Tuhan, baik pada hari Kamis dalam doa, dalam secara online. Tuhan Yesus, Kau berkati semua dalam acara jam-jam ibadah di gereja kami. Kami doakan Tuhan, gereja kami akan penuh dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Gereja kami akan penuh dengan orang-orang yang mencari Tuhan, orang yang haus lapar akan firman Tuhan, yang rindu didewasakan, yang rindu mereka haus benar-benar kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja kami akan penuh dengan jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih kami yang telah ada dan tertanam di gereja ini Tuhan. Biarlah dikaruniakan kepada kami selalu roh kesetiaan Tuhan, selalu tunduk dan dalam otoritas-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang melayani dalam seluruh dalam ibadah kami, para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah semakin kami para pelayan-pelayan-Mu semakin mencari Tuhan, dan Tuhan memberkati. Biarlah kami semakin menjadi, kami ada karena kami adalah sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan Tuhan Yesus acara Natal Tuhan. Kami doakan semua dana yang dibutuhkan, diperlukan. Kurang lebih Tuhan 20 juta lebih Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Kau campur tangan Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati segala sesuatu yang dikerjakan jemaat-Mu, baik ada di dalam kota ini maupun di luar kota. Tuhan, hingga kami semua pada saat memberi dengan sukacita, memberi bukan dengan bersedih tetapi dengan sukacita, dengan rela hati, dengan mengasihi Engkau Tuhan. Dan sehingga acara Natal, Tahun Baru dan seluruh apapun yang diagendakan di Natal di gereja kami boleh terlaksana dengan campur tangan Tuhan, dan tidak akan kekurangan Tuhan sepeser pun Tuhan, bahkan akan lebih daripada cukup seperti 5 roti 2 ikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga doakan Bapak Pendeta dan Ibu Elman yang ada di sana tinggal bersama anak-anak beliau. Tuhan Kau berkati keluarga dari putra dari Ibu Penasihat juga di sana Bapak. Berkati pelayanannya, pakai Tuhan semakin juga heran, semakin dalam pengurapan-Mu. Baik pekerjaannya Tuhan juga memberkati, baik anak putra maupun putrinya. Tuhan berkati pendidikannya, cukupkan dalam rumah tangga, selalu berikan roh kerukunan, kebahagiaan selalu, berkat yang berlimpah-limpah daripada Engkau Tuhan. Dan semakin Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami juga doakan bagi bangsa negara kami Bapak, sebentar akan pelantikan Tuhan, pergantian presiden Tuhan. Tuhan juga bulan November pilkada Tuhan. Tuhan, kami doakan bagi kesejahteraan bangsa kami. Kiranya kemurahan, belas kasihan Allah Bapa di sorga turun atas bangsa negara kami, atas para pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka semua hati yang masih punya hati takut akan Tuhan, hati yang bertindak bekerja dengan adil, tegas, bijaksana, tidak membeda-bedakan Tuhan, khususnya bagi perkembangan, bagi pelebaran kerajaan sorga di bangsa negara kami Tuhan. Dan kiranya semuanya boleh berjalan dengan tertib, berjalan dengan lancar, berjalan dengan kondusif, dan semuanya boleh terlaksana dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih, dan seluruh aparat yang ada Tuhan, baik itu kepolisian, tentara, dan seluruh apapun yang menjaga keamanan berjalannya Tuhan acara tersebut Bapak. Berikan semua kesehatan, kekuatan, berikan semua aman, jauhkan demo-demo, kekerasan, perpecahan, bahkan pertikaian, maupun apapun yang buat menyorot emosi, segala yang pemfitnah apapun Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan Tuhan. Dan kiranya bangsa kami boleh makin diberkati, dan akan banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Indonesia dimenangkan buat Tuhan, Indonesia buat kemuliaan Tuhan, dan banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga bangsa Israel, Tuhan memberkati mereka semua, para pembesar-pembesar, orang-orang yang kuat di bangsa Israel berkati. Kiranya sejahtera sentosa bagi bangsa Israel. Kami doakan setiap tempat-tempat yang terjadi Tuhan peperangan, terjadi hal-hal yang sangat mencekam Tuhan. Tuhan, kiranya berikan mereka kedamaian, berikan mereka hati yang adem Tuhan, hati yang teduh, untuk mereka membicarakan semuanya boleh rukun kembali, damai kembali. Dan kiranya Tuhan, kami doakan seluruh raja-raja, para pemimpin-pemimpin Tuhan, orang-orang besar setiap bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Biarlah mereka juga melihat segala pintu yang benar adalah Engkau Tuhan, dan mereka boleh mengenal Kau sebagai jalan kebenaran dan hidup,
dan para orang-orang raja pembesar negara bangsa-bangsa di muka bumi ini boleh melihat kebenaran-Mu dan mereka diselamatkan seperti Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik saudara ada anak kami Ener Tuhan, cucu dari Bapak Ibu Pendeta Manurung Tuhan, keluarga dari Rian Tuhan, berkati Tuhan, tolong berkat kesembuhan terjadi buat anak kami ini. Segala sakit penyakit apapun kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah Tuhan sore hari ini Tuhan, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Engkau sanggup menjamah, menyembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu ini disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga yang merawat dari adik anak kami Tuhan hari ini Tuhan, kiranya diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran. Kami doakan juga Tuhan Yesus, saudari kami Tuhan Yesus yang ada di Tunggoro Bapa, kiranya Tuhan juga jamah Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, berikan kesabaran bagi yang merawat Tuhan Yesus. Kami doakan juga Tuhan Ibu Monde, kami doakan juga setiap Cik Aicun Tuhan, Tuhan semuanya Tuhan, kami kiranya Tuhan melawat setiap ya saudara-saudari kami yang sedang mengalami tubuh, siapapun mereka yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi Engkau yang maha tahu Tuhan, Engkau yang akan menjamah oleh bilur-bilur-Mu, mereka semua dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dikuatkan, iman mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan juga Tuhan Yesus bagi kami semua yang hadir pada sore hari ini. Engkau yang tahu setiap masalah kami, Engkau tahu apa menjadi beban kami, pergumulan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, kami punya Allah, Tuhan Allah yang hebat, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Engkau menguatkan iman kami sampai hari ini kami boleh menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu. Itu adalah segala kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga sebentar juga kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Kiranya jauh dekat jalan kaki dari kendaraan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai kami Tuhan, boleh sampai di tempat kami dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Oh ya Tuhan, kami juga doakan saudari kami Nana yang sedang opnam Tuhan karena sakit lambung Tuhan, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan Tuhan ampuni kami segala kekurangan kesalahan kami. Doa yang sangat masih banyak kekurangan ini jauh dari sempurna. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan setiap doa kami. Ini doa kami Bapa dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih semuanya buat acara ini boleh berjalan dengan baik sampai dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati kami dalam ibadah kami sore ini. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mempelai pria surga kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Engkau yang akan menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.